Oke, selamat pagi untuk anak-anak Miss. Hari ini kita lanjut materi kita. Ya, udah selesai bab 1. Hari ini kita lanjut ke bab 2. Oke, bab 2. Ada yang tahu bab 2 itu membahas mengenai apa? Teks narasi, Miss. Oke, teks narasi. Teks narasi ya. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya ya anakku, jangan dipendam-pendam. Kalau mau bertanya. Oke, ini teks narasi. Teks narasi ya. Bisa kalian lihat slide Miss Oci? Bisa, Miss. Oke, jadi udah lihat perlombaan yang dibagikan sama wali kelas kalian? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah atau belum? Sudah. Miss. Belum, Miss. Belum. Kenapa belum dilihat, Nak? Aturannya sudah dilihat. Di situ ada lomba teks narasi, ya kan? Iya tidak? Lionel Messi, jangan ada tidur, jangan tidur nak, duduk nak. Miss nanti tidur Miss di sini. Oke, ada narasi kemerdekaan. Apa sebenarnya teks narasi itu? Oke, jadi di bab 2 ini kita mau bahas mengenai teks narasi. Kemarin teks deskripsi, benar atau salah? Benarnya, bab 1 itu bahas mengenai apa, nak? Teks deskripsi. Iya, teks deskripsi. Kalau di bab 2 kita bahas teks Narasi. Oke, teks narasi. Oke. Oke, ada dia pengertian teks narasi, ya kan? Coba untuk anak Miss Yoel, baca dulu nakku. Apa katanya pengertian teks narasi itu? Pengertian teks narasi adalah teks yang bertujuan menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa imajinatif dengan tujuan menghibur pendengar atau pembaca. Oke, terima kasih ya. Ada pengertian teks narasi, ya kan? Sama dengan teks deskripsi punya pengertian, ya. Teks narasi itu katanya tadi, teks yang bertujuan menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa imajinatif dengan tujuan menghibur pendengar atau pembaca. Jadi, teks narasi itu dia berisi cerita yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang imajinatif. Imajinatif itu ada yang tahu arti imajinatif? Apa imajinatif, nak? Miss lagi memikirkan menghayal tentang princess, ya kan? Itu imajinatif. Kalau imajinatif itu berarti? Tidak nyata, Miss. Iya, tidak nyata boleh. Apalagi, nak? Aku bayangkan dulu aku sekarang jadi presiden, gitu ya kan? Berarti itu apa? Hayalan, Miss. Hayalan, benar. Nah, jadi kalau imajinatif itu dia yang hayalan atau tidak benar terjadi, ya kan? Dengan tujuan supaya apa? Ya kan kita membuat teks narasi itu supaya menghibur pembaca atau pendengar. Jadi ketika Miss Oci membacakan teks narasi berarti menghibur kalian, ya kan? Atau ketika Miss Oci membaca sendiri teks narasi berarti menghibur diri Miss Oci sendiri, ya kan? Itu dia. Jadi ingat aja, kalau teks deskripsi dia menggambarkan, kalau teks narasi menceritakan, ada yang diceritakan. Itu dia. Tujuannya apa? Supaya menghibur si pendengar atau si pembaca. Paham, nakku? Paham, nak? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kalau kurang paham, disampaikan ya, nak. Jangan nanti Miss lanjut, rupanya, aduh cepat-cepat kali Miss Oci menjelaskan gitu. Oke, ada isi ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari teks narasi untuk anak Miss Efrata. Baca dulu, nakku. Ada 4. Baca dulu, nak. Untuk Efrata. Ada Efrata? Halo Efrata.
Rata nggak mendengarkan di sini, absen ini ya kan. Baskam dulu, Baskam. Baca dulu aku. Kedengaran suaranya, Miss. Kedengaran? Ayo dibaca nak. Ciri umum teks narasi. Isi teks atau karangan tentang cerita, alkisah, atau peristiwa tertentu yang bersifat imajinasi atau fiksi. Selanjutnya, Memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Terdapat peristiwa atau konflik, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang, atau nilai-nilai kehidupan. oke, itu dia sudah dibacakan teman kalian kan? Oke, ada ciri-cirinya nak. Teks deskripsi kemarin ada ciri-cirinya tidak? Ada, Miss. Iya ada. Ada. Teks itu, semua teks ya kan punya ciri-ciri ya. Teks narasi itu yang pertama ciri-cirinya isi teks atau karangan tentang cerita atau alkisah atau peristiwa tertentu yang bersifat imajinasi. Ya sesuai dengan pengertiannya tadi, kalau dikatakan teks narasi dia kan yang menceritakan peristiwa boleh, cerita boleh, alkisah boleh, tapi sifatnya itu imajinasi atau hayalan atau dikatakanlah itu fiksi. Oke, bisa dipahami ciri pertama? Bisa, Miss. Oke. Miss. Oke. Yang kedua, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Jadi, kalau teks narasi ini kan berisi cerita. Ya kan? Pernah kalian baca legenda kan? Pernah tidak? Miss. Pernah. Cerita tentang fabel, tentang hewan. Pernah kan? Pernah, Miss. Pernah. Menonton apa yang di TV ada juga kan? Pada zaman dahulu itu dia cerita narasi, nak. Ya kan? Kalau pernah kalian nanti tiba-tiba kancil berbicara, ya kan? Ada buaya, ya kan? Ada nanti ular. Nah, itu dia cerita imajinasi. Ya, kenapa? Karena itu hayalan. Ya kan? Tidak benar-benar terjadi, ya kan? Oke, jadi poin yang kedua ini memiliki kronologi atau urutan cerita. Jelas dia ceritanya dari awal, ya kan? Baru ada masalahnya, terus diselesaikan masalah itu, baru ada penyelesaian. Jadi ada urutannya, nah. Jadi nggak langsung bahagia ceritanya, bukan. Ada dulu dikenalkan, baru habis itu ada masalah tiba-tiba, ya kan? Baru ada penyelesaian dari masalah itu. Selanjutnya, ya kan? Ada ceritanya, apakah cerita itu bahagia atau sedih. Itu dia. Jadi kronologinya itu berurutan, ya. Itu dia. Yang ketiga, terdapat peristiwa atau konflik. Ya, setiap cerita itu pasti ada konflik, ada masalah, ya kan? Sama dengan film, kalau pernah kalian menonton film, ya kan? Atau membaca komik, membaca legenda, fabel, ya kan, novel, itu ada masalah, ya kan? Ada tidak, anak? Ada, Miss. Ada masalahnya, ya kan? Berarti kalau di teks narasi itu, nak, ada peristiwa atau konflik, ada masalah yang dibahas. Itu dia. Yang terakhir, ada amanat atau pesan yang disampaikan pengarang. Jadi, ada amanat atau pesan yang disampaikan ketika kita membaca, ya kan, membaca teks narasi, ada pesannya. Oh, dari cerita ini kita diajarkan jangan mencuri. Oh, dari cerita ini kita diajarkan supaya menghormati orang tua. Artinya ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Itu dia. Ya kan? Jadi itu dia terkait ciri umum teks narasi, ada 4 ya. Tadi yang pertama dia menceritakan, ya kan, mengenai peristiwa yang bersifat imajinasi. Yang kedua, ada urutan ceritanya. Ketiga, ada masalah, ya kan? Yang terakhir, ada pesan yang disampaikan cerita itu kepada kalian boleh, kepada Miss boleh, kepada siapa saja. Jadi ketika orang membaca teks narasi, oh, dari cerita ini jangan kita durhaka sama orang tua. Oh, supaya kita rajin. Oh, supaya disiplin. Itu dia, anakku, amanat, ya kan? Seperti nasihat dia. Paham anak-anak Miss? Paham, Miss. Bisa diterima, nak? Bisa, Jadi, Miss. Bisa, jadi Miss. kan, iya. Jadi, nak, teks narasi ini sebenarnya teks yang paling gampang. Gampang kenapa? Karena dia berisi cerita. Cerita, ya kan? Semua orang pasti suka cerita, ya kan? Dan tidak panjang lebar. Ceritanya itu singkat-singkat aja. Oh,
Masalahnya mengenai ini. Nanti kita bahas mengenai legenda Danau Toba, mengenai si kancil dan buaya. Nanti kita bahas gitu ya. Oke, jadi paham mengenai pengertian dan ciri-ciri nakku? Paham, Paham? Miss. Oke, kita lanjut. Lanjut. Ya, lanjut ya. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya ada unsur. Kemarin pada teks deskripsi ada unsur tidak, nakku? Ada unsur tidak kemarin? Ada, Miss. Ada unsur ya kan? Sama, semua teks itu punya unsur ya. Mau teks deskripsi, mau narasi, mau prosedur, mau teks laporan hasil observasi, semua teks itu punya unsur-unsur. Ya, apa rupanya unsur-unsurnya, Miss? Biar kami tahu. Oke, baca dulu Revaldi. Ada Revaldi? Ada Revaldi? Mana, Miss? Ini, ada Ada, dua Miss. unsur. Oke. Ada dua unsur pembangun dari teks narasi, yaitu satu unsur intrinsik, unsur pembangun teks dari dalam. Dua, unsur ekstrinsik untuk pembangun teks dari luar. Oke, terima kasih, Nak. Jadi, unsurnya itu ada dua. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya, dikatakanlah itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Miss, apa? Kenapa dibuat ada dari dalam, ada dari luar? Iya, jadi kalau cerita itu, ada dia yang membangun dari dalam, ada yang membangun dari luar. Oke, kita bahas ya, biar paham. Oke, ini dia, Nak. Ini skema unsur intrinsik. Kalau intrinsik tadi yang membangun dari dalam. Dari mananya? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Dalam. Jantung kalian ada di dalam atau di luar tubuh? Dalam. Miss. Iya, kalau ada jantungnya di luar, dikasih tahu sama Miss ya, biar tahu Miss ya. Biar Miss lihat dulu bentuk jantung itu gimana, ya. Oke, jadi unsur intrinsik itu ada yang dari dalam. Yang dari dalam itu yang bagaimana? Oke, ada tema, ada latar, ada tokoh, ada penokohan, ya kan? Ada amanat, ada sudut pandang, ada alur. Jadi ini semua, ya kan, yang membangun dari dalam. Oke, pernah dengar ini, Nak? Pernah belajar ini waktu SD? Pernah, Nak? Miss. Pernah. Oh, berarti kalau pernah belajar SD berarti gampang kita ya? Pernah kan, Nakku? Belum. Oke. Enggak semua, Miss. Oh, enggak semua. Oke, yang penting ada. Tapi kalian dengar suara Miss Oci kan? Dengar, Miss. Oke. Dengar. Oke. Kita bahas unsur intrinsik ya. Jangan mengantuk ya, Nak. Dilarang ya. Nanti habis ini Miss kasih waktu kalian ya. Oke. Ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Coba baca dulu Lionel Messi, pemain bola nih. Baca dulu, Nak. Satu, tema, yaitu ide yang paling mendasarkan yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Dua, Oke. alur Terima kasih ya. Oke, jadi yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema ya, tema itu berbeda dengan judul. Kalau judulnya contoh mengenai si kancil dan buaya. Temanya itu kita baca dulu semuanya. Oh, ya kan, kita baca dari awal, pertengahan sampai akhir cerita itu kita baca dulu, baru ketemu temanya. Nanti kita baca kan, ketemu, oh ini mengenai nasihat supaya kita disiplin waktu. Hampir sama dengan amanah. Jadi ingat, kalau tema itu berbeda dengan judul. Beda ya, Nak? Beda tema dengan judul. Jangan nanti ketika membuat soal, apakah tema di atas, tema dari cerita di atas dibuatnya judulnya? Beda. Kita baca dulu semuanya, baru ketemu tema. Itu dia. Yang kedua, baca dulu Sania. Ada alur. Apa katanya alur, Nak?
Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur dibagi 3, yaitu A. Alur maju menceritakan dari awal, pertengahan, dan akhir secara berurutan. B. Alur mundur. Cerita dimulai dari akhir dan kembali ke awal. C. Alur campuran. Cerita dari bagian tengah ke akhir dan kembali ke awal. 3. Oke. Oh ya, lanjut nak. Tokoh ya belum ya? Oke, sampai alur. Oke, terima kasih anakku. Ada alur. Alur itu adalah jalan cerita. Itu tadi yang Miss ingatkan. Ada pertengahan, ada awal, ada pertengahan, ada akhir ya kan? Jadi alur itu sama, ya jalan cerita yang menceritakan peristiwa itu secara kronologi atau tersusun. Ya, jadi alur itu dibagi 3, bukan 4 ya, 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur maju mundur atau campuran. Jadi kalau ingat Syahri ini ada maju mundur, nah ingatlah kalian sama alur ya. Jadi alur maju, alur mundur, ya kan? Ada alur campuran. Kita bahas. Kalau dikatakan alur maju itu ceritanya berlanjut dari awal, pertengahan, baru ada masalah, ya kan? Ada penyelesaiannya. Maju dia. Jadi yang umumnya yang kalian baca di buku mengenai teks narasi itu alurnya alur maju. Oke, jadi ingat aja kalau udah maju ceritanya, ya berarti dia alur maju. Iya, alur maju. Oke, yang kedua ada alur mundur. Kalau alur mundur, cerita dimulai dari akhir dan kembali ke awal, ya kan? Jadi kalau cerita alur mundur ini, nak, diceritakan dulu dari dari akhirnya, baru balik ke awal, ya kan? Baru nanti berlanjut. Pokoknya dari bahas dulu dari belakang, baru langsung ke depan. Yang dari belakang itu, yang di akhir itu yang di depan. Itu dia alur mundur. Oke? Bisa? Jadi Miss ingatkan kalau ya, ini kalau berarti penting. Kalau ada cerita legenda mau fabel itu biasanya alur maju. Ya, biasanya digunakan alur maju. Oke? Itu dia. Jadi ingat ya. Miss nggak ada rupanya alur mundur, ada. Tapi kebanyakan cerita itu menggunakan alur maju. Oke, alur maju. Oke, yang terakhir ada alur campuran. Berarti kalau katanya campuran ya kan, berarti dicampur yang maju sama yang mundur. Bisa ceritanya yang awal dulu, baru ke akhir, baru ke awal lagi, baru ke akhir lagi. Jadi dia dicampur-campur. Nah, dan ini jarang kita temukan ya. Yang paling sering tadi ini katakan alur apa yang sering muncul? Alur maju. Oke, alur maju ya, itu dia. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, Blesi. Baca dulu Blesi. Apa katanya yang nomor 3 anakku? 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dari cerita, sedangkan penokoh adalah karakter dari tokoh tersebut. Oke, itu dia ya. Oke, terima kasih ya. Ada tokoh dan penokohan. Ini beda ya, nak. Ada yang ini menganggap sama, beda ya. Kalau tokoh itu dia adalah pelaku, orangnya. Kalau penokohan, karakternya, sifatnya gimana? Ya kan, setiap manusia itu atau setiap orang yang ada kita temukan pada teks narasi itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi ingat, kalau udah tokoh, contoh Miss adalah tokohnya, Miss Oci, ya kan? Kalau penokohan Miss berarti sifat Miss, karakter Miss. Sama dengan kalian, kalau kalian itu adalah tokoh, tapi kalau udah ke karakter kalian atau sifat kalian, itu adalah penokohan. Jadi beda, jangan dianggap sama. Oke, ada dia pembagiannya. Baca lagi Blesi. Penokohan dibagi atas 3, yaitu 1. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik. 2. Antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat. 3. Tritagonis adalah tokoh penengah, pembantu atau pendukung di dalam cerita. Oke, terima kasih ya, Nak. Oke, ada dia penokohan itu, Nak, dibagi 3. Yang pertama ada protagonis. Kalau yang protagonis ini dia adalah tokoh yang baik. Ya kan? Kalau di film kalian lihat ya kan, pas
ketika nonton, pasti ada tokoh yang baik, ya kan? Ada tokoh yang jahat. Jadi tokoh yang baik itu dikatakan protagonis. Ingat ya, protagonis. Yang kedua ada antagonis, kebalikannya. Kalau antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Ya kan, di cerita pasti ada yang jahat, ada yang baik. Berarti harus ada dia protagonis, harus ada juga antagonis. Yang ketiga ada tritagonis. Jangan diingat tri itu 3, berarti 3 sifatnya nih, baik, jahat, baru gimana? Bukan ya. Kalau tritagonis itu adalah tokoh penengah, tokoh pembantu atau pendukung di dalam cerita. Jadi kalau ada tadi tokoh baik, ada tokoh jahat, tritagonis ini sering kita temukan. Contoh, kalian pernah kan nonton sinetron kan? Ada tokoh jahatnya, ada tokoh baiknya. Kan ada juga orang yang tidak berperan, nggak pernah ngomong, tapi lewat. Ya kan, lewat aja. Apakah itu di sekolah, lewat dia. Itu tokoh penengah atau pembantu. Contoh di cerita Legenda Danau Toba, ya kan, ada disebutkan hanya satu nama, contoh si A. Tapi dia nggak banyak perannya. Berarti itu tokoh tritagonis. Jadi ingat aja, kalau dia udah penengah, ya kan, yang membantu masalah itu hanya sebentar dia muncul di situ, berarti dia tritagonis. Kalau hanya membantu atau mendukung cerita itu, tidak banyak perannya, berarti dia tritagonis. Paham anak-anak, Miss? Paham. Susah? Kalau susah nggak kita lanjut? Enggak, Miss. Bisa dipahami kan, anakku? Bisa, Miss. Oke, bisa. Oke, yang keempat Natasha. Baca dulu, Nak. 4. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Contoh latar belakang, latar tempat, di sekolah, di rumah, di taman. 2. Contoh latar waktu, kemarin, siang, hari, pukul 12, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Contoh latar suasana, mendung, hujan, panas, sepi, ramai, berduka, dan sebagainya. Oke, terima kasih ya. Oke, ada latar, Nak. Latar itu ada 3. Ya, tempat, waktu, suasana. Tempat, waktu, suasana. Ini singkat jadi tewas. Oke, biar mudah kalian mengingat, ingat aja tewas, tempat, waktu, suasana. Oke, kita bagi. Kalau dia tempat, semua yang membahas mengenai tempat, mau di sekolah, di rumah, berarti punya kata depan, ya kan? Di rumah, di Jakarta, di bandara, yang erat kaitannya dengan tempat, berarti latar tempat. Bisa kalian pahami latar tempat? Bisa, Miss. Bisa. Nah, ya pokoknya tempat, ya. Apakah itu di gereja, apakah itu di taman, banyak ya, bukan hanya contoh yang Miss berikan. Ada selanjutnya contoh latar waktu. Latar waktu itu anak-anak Miss bukan hanya soal angka, tapi bisa juga mengenai kata-kata. Contoh kemarin, ya kan? Kemarin itu waktu, siang hari, pukul 12, ya. Pukul 12 itu kan angka, 12 ya kan? Jadi nggak hanya melulu mengenai angka, tapi bisa kata-kata. 2 tahun yang lalu, ya kan? 2 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, itu waktu. 10 tahun yang lalu itu latar waktu juga tidak? Latar waktu, Miss. Iya, latar waktu. Jadi banyak ya latar waktu ya, bukan hanya tentang jam, tapi bisa juga kata-kata. Boleh kemarin, boleh 2 hari yang akan datang, 2 bulan, 1 bulan yang lalu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada latar suasana. Kalau latar suasana ini, Nak, yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Ya, bisa kita lihat dan kita rasakan. Contoh, mendung. Mendung itu dilihat atau dirasakan? Dirasakan. Dilihat. Mendung, cuacanya gelap. Dilihat. Dilihat. Kalau dingin diapain? Dirasakan, Miss. Oke. Kalau Dirasakan. ya kalau orang lagi bersedih itu Dirasakan, Miss. Dilihat. oke. Ya, kalau orang yang lagi bersedih atau lagi senang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Contoh, tiba-tiba kan kalian juara 1 kan, Miss senang juga. Oh, ternyata
anak Miss kelas 7 bis itu juara ya kan? Bisa Miss rasakan apa yang kalian rasakan. Oh, lagi bahagia dia. Bisa juga Miss lihat, ya kan? Oh, sampai lompat-lompat dia ya karena juara. Nah, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu dia ya. Jadi ingat ya, latar itu ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Bisa dipahami anak-anak Miss? Bisa, Miss. Oke, yang kelima ada sudut pandang. Baca dulu John. Sudut pandang John. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pembagian sudut pandang yaitu 1. Sudut pandang pengarang serba tahu. 2. Sudut pandang objektif. 3. Sudut pandang pertama atau akuan, atau menggunakan kata ganti orang pertama. 4. Sudut pandang orang ketiga, atau menggunakan nama tokoh. Oke, terima kasih Nak. Ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara si pengarang cerita membawakan cerita. Ya, jadi sudut pandang itu ada sudut pandang pengarang serba tahu, ada sudut pandang objektif, ada sudut pandang pertama atau akuan, ada sudut pandang orang ketiga. Ya, yang sudut pandang pengarang serba tahu dan objektif ini nanti akan kalian bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas ya. Yang akan Miss bahas sudut pandang orang pertama. Kalau sudah menggunakan aku, saya, pernahnya kalian baca cerita menggunakan aku, Nak? Pernah tidak? Pernah. Pastikan aku atau saya, ya kan dia. Nah, itu merupakan sudut pandang orang pertama, ya. Tapi kalau pada teks cerita narasi, Nak, ya, ini Miss tekankan ya. Teks narasi sering menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena apa, Miss? Menggunakan nama tokoh. Contoh, kalau di legenda nanti sama di fabel, pastikan sering kancil, si buaya, ya kan? Nanti apakah dia ular? Ya, disebutkan nama tokohnya. Dikatakanlah itu sudut pandang orang orang ketiga. Jadi Miss ingatkan ya, tadi kan tokoh udah Miss ingatkan mana yang sering muncul. Yang keempat juga kan pasti muncul, ya kan? Yang kelima ini sudut pandangnya, Nak. Sudut pandang orang ketiga lah yang sering kita gunakan pada teks narasi. Kenapa, Miss? Iya, langsung disebutkan nama tokohnya. Kalau di legenda Danau Toba juga kan disebutkan si Toba, ya kan? Baru disebutkan si Samosir. Iya, karena apa? Menggunakan nama tokoh, maka sudut pandang yang digunakan si pengarang itu ketika menceritakan cerita itu digunakanlah sudut pandang orang ketiga. Bisa? Bisa, Miss. Bisa. Oke ya, kita lanjut ya. Ada amanat. Amanat itu apa katanya Presilia? Baca dulu, Nak. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita, Miss. Oke, terima kasih, Nak. Yang keenam itu ada amanat. Oke, semua cerita pasti punya amanat. Apa rupanya amanat itu, ya kan? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita, ya. Jadi kalau kalian membaca cerita, ya, cerita teks narasi, apakah legenda, fabel, ya kan, ataupun cerpen, itu pasti ada amanatnya. Apakah amanat itu mengajarkan kita supaya jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melawan orang tua, supaya jangan ingkar janji, ya kan? Berarti ada yang bisa kita ambil dari cerita itu. Itu dikatakan amanat. Miss, ada rupanya setiap cerita amanatnya. Ada. Sinetron juga punya amanat. Ya, mau kalian nonton film di TV, ya kan? Apakah itu kartun, apakah yang memang bukan kartun, itu pasti ada amanatnya. Ada yang diajarkan sama kita. Jadi dikatakanlah itu amanat. Itu dia. Oke, paham, Nakku? Paham, Miss. Paham. Oke, yang terakhir Miss yang baca ya. Unsur ekstrinsik. Yang tadi kita bahas intrinsik. Intrinsik itu yang bagaimana, Nak? Udah lupa, Miss. Yang dari mana dia? Dari? Dalam. Oke, dari dalam ya Efrata ya. Oke, kalau unsur ekstrinsik berarti yang membangun dari? Dalam, Miss.
Ekstrinsik yang membangun dari Belakang. dari luar. Oke, dari luar ya anakku. Oke, jadi ini jarang kita bahas ya, dan jarang akan kalian bahas mengenai ekstrinsik. Kalau nanti baca teks narasi di buku paket ya, ini jarang kita bahas mengenai latar belakang pengarangnya ya. Oke, unsur ekstrinsik itu yang membangun dari luar. Apa-apa saja, ada 4. Yang pertama, latar belakang pengarang. Siapa yang menciptakan cerita itu, nah? Itu yang dibahas ya. Jadi kalau kalian lihat buku paket, Miss kok nggak ada pengarangnya? Ada Miss pengarangnya, tapi kok nggak ada di mana dia lahir, di mana dia sekolah, di mana dia apakah dia sudah meninggal? Nah, itu nggak akan dibahas. Kecuali kalian kalian beli langsung bukunya di Gramedia ya kan, pasti dibahas mengenai pengarangnya. Yang kedua, latar belakang pendidikan pengarangnya hampir sama ya. Yang ketiga, latar budayanya, latar sosialnya. Jadi ini nanti tidak akan kita bahas yang ekstrinsik ya nak. Oke, dipahami ya. Jadi kita lebih menekankan pada unsur intrinsik. Karena apa? Ketika kita membaca, yang paling dominan akan kita bahas adalah unsur intrinsik. Itu dia. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ada yang mau bertanya, nakku? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Enggak ada. Nggak ada.